Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma, NIM saya 1910 1261200027. Saya dari kelas 7B PGD. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran, yaitu tugasnya membuat sebuah dongeng. Jadi di sini saya menggunakan dongeng buaya yang baik hati. Di suatu hari, di sebuah sungai yang panjang di tengah hutan, tinggallah sekelompok buaya penguasa perairan. Bangau, rusa, hingga hewan lainnya merasa ketakutan untuk sekedar mengambil air untuk diminum. Suatu hari, ada seekor merak yang kehausan. Ia hampir tidak kuat untuk berjalan karena mencari sumber air untuk diminum. Pada suatu hari, setelah seharian mencari air, merak sampai di tengah hutan yang di sana terdapat sungai besar mengalir. Merak sangat senang melihat sungai berair jernih tersebut. Merak kemudian berlari kegirangan untuk meminum sedikit air di sungai itu. Tiba-tiba muncullah sepasang mata yang mengawasi merak. Awalnya merak tidak merasa ada yang mengawasinya, namun air sungai yang semula tenang bergerak seperti ada hewan yang menuju ke arahnya. Merak ketakutan, ia berpikir akan dimangsa buaya yang mendekatinya. Merak kemudian hanya diam mematung karena ketakutan. Sang buaya mendekati merak dan tertawa. Ia mengatakan pada merak bahwa ia sedang mencari teman. Buaya meyakinkan pada merak jika ia tidak akan memakan merak. Bahkan buaya akan menjaga merak agar bisa minum dengan tenang. Merak ketakutan, ia berpikir akan dimangsa buaya yang mendekatinya. Merak yang awalnya tidak percaya pada buaya kini mulai berteman dengan buaya. Nah, pada suatu hari, merak kembali ke sungai tersebut untuk mengambil air minum. Ia mencari buaya yang baik hati yang menjaganya. Namun, ia tak menemukan buaya tersebut. Dari semak-semak terlihat dedaunan bergerak. Merak mendengar ada suara merintih. Merak merasa yakin jika itu adalah buaya yang baik hati yang menjaganya. Ternyata merak melihat buaya temannya terperangkap oleh sang pemburu. Merak kemudian segera berlari. Ia memanggil buaya lainnya yang ada di sungai untuk membantu. Para buaya yang sebelumnya akan memangsa merak berusaha menjadi lebih baik hati. Merak kemudian bergontong royong menolong buaya yang terperangkap. Setelah kejadian itu, para buaya tidak lagi membuat hewan lain ketakutan. Mereka justru hidup berdampingan dan saling membantu, juga saling melindungi dari para pemburu. Nah, itu tadi kisah dari buaya yang baik hati. Pesan moral untuk anak yaitu mengajarkan anak untuk saling menolong terhadap teman dan juga saling gotong royong membantu teman yang sedang kesusahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.